Menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kalau kita sedang berolahraga seperti bermain basket atau bermain sepak bola, maka kita menjadikan gawang atau jaring basket itu menjadi tujuan kita. Anda bisa bayangkan kalau Anda bermain basket atau bermain sepak bola tanpa ada gawang sebagai goal, sebagai tujuan, what happened? Bayangkan orang berlari-lari, apalagi kalau sepak bola, 22 orang plus wasitnya berlari mengejar bola, tapi tidak tahu mau diapakan bola tersebut. Demikian juga dengan hidup kita manusia, kalau kita tidak punya purpose, kita tidak punya tujuan, apa yang terjadi dengan hidup kita? Banyak orang hidup menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan usia kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Belum lagi ada yang sampai larut dan tenggelam dalam pergaulan bebas, dalam tindakan-tindakan kejahatan, terjebak dalam dunia narkoba. Lalu hidup ini menjadi kehilangan maknanya sama sekali. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis memberikan kepada kita inspirasi bahwa hidup ini mestinya memiliki tujuan. Yohanes dalam namanya sendiri terkandung arti kata The Lord is gracious, Yehohanan, Allah berbelas kasih, Allah sungguh baik hati. Dan memang kalau kita melihat hidup Yohanes Pembaptis, Allah menunjukkan belas kasihnya yang luar biasa. Pertama, sebelum munculnya Yohanes Pembaptis yang sebenarnya menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada suara kenabian yang didengarkan di Israel selama 400 tahun. Dan dengan munculnya Yohanes Pembaptis, lahirlah seorang nabi yang mewartakan sukacita, yang mewartakan kabar baik dari Allah juga, dan tentu mempersiapkan umat Allah untuk menyambut kedatangan Sang Mesias with repentance, dengan pertobatan. Dan Allah juga menunjukkan belas kasihnya kepada Elisabet dan Zakaria dengan memberikan seorang anak di usia tua mereka. Dan ini merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Dan seperti dikisahkan dalam Injil, ayah Yohanes Pembaptis, Zakaria, tidak percaya dengan apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya ketika dia sedang mempersembahkan kurban di bait Allah, dan itu sebabnya dia menjadi bisu. Tetapi inilah karya agung Allah dalam diri Yohanes Pembaptis, dan hidup Yohanes memiliki makna dan tujuan bahwa dia akan mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Pertanyaan untuk renungan kita adalah, apakah juga hidup kita ini memiliki tujuan? Kalau tidak, hidup Anda akan terasa hampa. Tetapkanlah tujuan hidup Anda. Anda mau menjadi seperti apa dalam hidup ini? Mungkin Anda mengatakan, saya ingin bahagia. Yes, that is good purpose. Tetapi bagaimana kita mencapai kebahagiaan itu? Mungkin Anda mengatakan, saya akan berbakti kepada orang tua saya akan kejar impian saya akan meraih cita-cita yang tinggi, saya akan bekerja dengan baik, saya akan membahagiakan pasangan Anda. Jika itu yang Anda ingin lakukan, lakukanlah jika itu mendukung untuk mencapai tujuan hidupmu. Dan yang paling penting adalah bahwa jangan lupa dalam hidup kita pun selalu ada kebaikan Allah yang ditunjukkan. Dan salah satu misi kita adalah mewartakan kebaikan Allah ini kepada sesama kita. Maka hari ini katakan pada dirimu, aku ingin menunjukkan bahwa hidupku adalah tanda kebaikan Tuhan untuk orang yang aku jumpai. Tuhan, semoga kami juga belajar menjadi seperti Yohanes Pembaptis dalam hidup kami. Kami mempersiapkan jalan supaya orang dapat berjumpa dengan Dikau sendiri. Kami mempersiapkan jalan supaya orang dapat melihat kebaikan-Mu juga dalam hidup mereka, seperti yang Kau tunjukkan kepada kami. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu agar kami dapat menjalankan misi hidup kami dan mencapai tujuan cita-cita hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas hari ini.